Kak Korota, dan kemudian juga seluruh tamu undangan dan juga peserta semuanya. Ya, terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas supportnya terhadap acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati acara ini berjalan dengan luar biasa, berkah dan sukses besar. Nggak hanya acara PMA ini, tapi selanjutnya sampai selesainya acara Peacemaker Global Academy ini. Ya, selesainya Peacemaker Global Month ini. Kemudian mungkin bertanya-tanya sih, kayak Peacemaker Global Month itu apa sih sebenarnya? Kok tiba-tiba ada muncul acara baru gitu, mungkin yang baru pertama kali dengar. Ya memang benar, ini tuh acaranya baru kayak kita cetusin pertama kali, tapi ini sejatinya itu merupakan bentuk untuk tadzkirah sih, bukan merayakan, tapi tadzkirah untuk ulang tahun atau anniversary atau milad komunitas Assalamualaikum Palestina yang ketiga ini. Dan untuk milad yang ketiga ini, komunitas Assalamualaikum Palestina mengangkat, insya Allah mengadakan sebuah festival yang insya Allah diadakan selama 1 bulan. Jadi kita namakan Peacemaker Global Month ini, dan salah satu rangkaian acaranya itu merupakan Peacemaker Academy ini. Dan kemudian Peacemaker Academy itu sebenarnya apa sih kayak yang kita lakuin perdana pagi hari ini? Apakah cuma kelas biasa, kemudian webinar biasa? Oke, kita klarifikasi bersama, itu acaranya bukan seperti itu. Tapi apa? Peacemaker Academy ini kita laksanakan selama 5 kelas, dan 5 kelas itu kita lakukan secara intensif selama weekend, dan itu selama 5 pekan gitu loh, nggak satu waktu. Ini menunjukkan bahwa kita insya Allah benar-benar kayak kita seriusin acara ini gitu loh. Terus kenapa sih kok kayak acara semacam academy ini kita seriusin itu kenapa? Karena kita itu berharap dari setiap kelas ini, dari mulai pagi ini ada public speaking, kemudian pekan depannya ada desain grafis, kemudian ada content creator, kemudian ada bisnis, ada kelas apa lagi satunya? Dan intinya itu dia 5 kelas yang saling yang saling kita lakukan secara berurutan selama 5 pekan itu memiliki misi khusus gitu loh. Jadi harapannya juga setiap selesai kelas itu kita tuh diharapkan memiliki skill-skill baru terhadap apa yang kita pelajari. Misal kayak ini hari ini ya, personal branding sama Kak Korota Ayun yang Masya Allah beliau sangat capable dan luar biasa. Harapannya semoga setelah selesai kelas personal branding ini kita itu bisa mempraktikkan personal branding yang benar itu gimana sih kayak gitu. Juga kelas-kelas selanjutnya tuh juga sama kayak misal kelas entrepreneurship. Setelah itu kayak habis melaksanakan kelas itu bisa memiliki kayak skill untuk entrepreneur yang kayak gimana ya, yang luar biasa, yang entrepreneur yang mantap itu gimana sih kayak gitu. Dan tidak hanya berhenti sampai itu saja, tapi skill itu diharapkan akan kita salurkan untuk apa? Untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk Palestina kayak gitu. Jadi sekali lagi acara ini itu bukan hanya sekedar acara yang biasa saja. Perayaan milad ketiga Assalamualaikum Palestina yang dikemas dalam Peacemaker Global Month ini bukan perayaan, tapi ini merupakan apa? It's not a celebration, it's a compassion, it's a contribution. Itu bukan merupakan perayaan, tapi ini merupakan compassion. Ini merupakan bentuk kasih sayang kita kepada umat, kasih sayang kita yang rindu terhadap kontribusi umat, dan ini juga merupakan bentuk kontribusi untuk umat gitu loh. Jadi kayak harapannya semoga setelah acara ini kayak personal branding, kemudian bisnis, desain grafik, dan lain sebagainya, semoga itu kemudian ke depan itu dapat kita gunakan sebagai alat untuk berkontribusi kita untuk umat, khususnya untuk menyuarakan Palestina. Karena memang saat ini dibutuhkan banget alat-alat tersebut, karena memang saat ini khususnya kayak sosial media yang juga banyak menggema digencarkan itu suara-suara yang itu malah kayak bukan semakin menyuarakan kepentingan umat, tapi justru malah semakin mendegradasikan umat. So, harapannya semoga dari hal ini kita memiliki skill-skill baru yang sekali lagi tujuannya untuk umat, untuk melayani Allah. Jadi kayak kita tujuan hidup kita tuh untuk apa? Itu kita tujuan hidup kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita hidup itu untuk melayani Allah gitu. Salah satu caranya dengan ini gitu. Dengan kita berkontribusi untuk Palestina, dan dengan itu insya Allah menjadi salah satu kita untuk melayani Allah. Masya Allah. Sebelumnya mohon maaf Kak Rika mungkin bisa di mute dulu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga harapannya kita Mas Mbak di sini semuanya, Bapak Ibu semuanya Kak di sini benar-benar antusias terhadap acara ini dari awal sampai akhir. Karena apa? Sekali lagi, ini acara itu merupakan suatu rangkaian yang saling berkesinambungan, memiliki misi khusus untuk kontribusi kita khususnya untuk Palestina, dan ini juga merupakan bentuk kontribusi kita untuk umat secara umum, untuk
memperbaiki umat untuk membuat bumi kembali harum lagi seperti itu. Dan maka dari itu juga kita minta Mas Mbak semuanya, Bapak Ibu semuanya di sini itu tidak hanya kayak menikmati kayak momen luar biasa ini sendirian, tapi mari kita masifkan bersama. Mari kita share kayak informasi mengenai acara ini kita bersama. Harapannya semoga informasi mengenai acara itu nggak berhenti sampai kita doang, tapi meluas kayak gitu. Sehingga kayak nanti yang insya Allah yang berkontribusi untuk perjuangan umat ini untuk Palestina akan semakin luas dan semoga tujuan yang akhir yaitu untuk bebaskan Palestina, karena ketika Palestina bebas berarti tidak ada hak asasi yang tertindas, tidak ada kebebasan yang ditindas lagi, dan itu insya Allah merupakan sebuah kemenangan yang luar biasa tidak hanya bagi kita, tapi untuk umat manusia secara umum dan khususnya untuk Islam. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Kami pribadi mohon maaf atas banyak salah kata, semua benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu rahmati kita, taufik untuk melayaninya, khususnya untuk Palestina. Allah selalu rahmati kita, qalbu yang suci. Allah selalu bimbing kita dalam ketaatan dan takwa kepadanya, dan semoga Allah selalu cintai dan rahmati kita dan keluarga kita semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas waktunya Kak Hafsah MC yang Masya Allah luar biasa, dan pada seluruh peserta, saatnya mari kita berkontribusi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali sambutan dari Mas Marenda Atala yang mereminder lagi nih buat kita kalau Peacemaker Global Month itu nggak cuma sekedar sebuah kegiatan atau acara seremonial, tapi memiliki tujuan yang sangat jelas gitu, di mana diharapkan output di kelas Peacemaker Academy ini tentunya kita bisa semakin berkolaborasi untuk berkontribusi dalam kontribusi untuk Palestina gitu. Nah, selanjutnya masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu sama teman-teman nih, yaitu sesi materi. Namun sebelumnya boleh dong dinyalakan dulu kameranya gitu, karena di sini kelasnya tuh intensif gitu. Kita akan lebih banyak interaksinya dengan materi. Dan tentunya pada pagi hari ini kita akan menyimak pematerian terkait personal branding dengan judul Brand Yourself, Be a Rising Star. Dan di kelas ini nantinya kita akan membahas tentang gimana sih kita bisa memiliki personal branding, bagaimana cara membangun personal branding, terus tipsnya apa sih, dan pentingnya apa kita, apalagi sebagai seorang muslim, memiliki personal branding gitu. Dan tentunya materi ini akan disampaikan oleh sosok yang sangat luar biasa. Beliau ini merupakan alumni dari STAN dan merupakan peraih 3 besar IPK dari 328 mahasiswa. Dan beliau merupakan founder dari Lambarasa Project, sekaligus delegasi untuk Youth of SDG Summit dari UNDP dan UNICEF, dan beliau merupakan karyawan bertalenta di Direktorat Jenderal Perbendaharaan gitu. Mungkin bisa dibantu sama rekan-rekan panitia untuk di-share CV-nya gitu, karena Masya Allah sekali gitu. Beliau ini banyak sekali prestasi yang sudah diraihnya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat nih CV dari materi kita sangat luar biasa gitu. Bisa dilihat di layar betapa banyak prestasi yang sudah beliau raih gitu. Nah, teman-teman di sini udah siap belum nih untuk menyimak pematerian pada pagi hari ini? Yang sudah siap boleh ketik siap di kolom chat biar saya tahu nih teman-teman udah siap apa belum. Karena kalau misal belum siap, nanti saya nggak akan panggilkan pemateri kita yang sangat luar biasa. Oke, wah, di kolom chat sudah mulai banyak nih antusiasnya. Karena teman-teman sudah siap dan sangat antusias menyambut pemateri pada pagi hari ini, langsung saja tanpa berlama-lama, kita panggilkan bersama Kak Kurota Ayun. Apakah Kak Ayun sudah bergabung di Zoom ini? Halo, Assalamualaikum teman-teman semua, Hafsah dan semuanya.
Oke, langsung share screen aja ya. Wah, luar biasa nih Kak Ayun sudah ready. Tentunya teman-teman harus siap mencatat poin-poin penting gitu. Karena nantinya kan outputnya nggak cuma mendengarkan dan menyimak, tapi juga ada kontribusinya. Bener Mungkin banget, waktu Hafsa. langsung saya persilahkan kepada Kak Ayun. Terima kasih. Iya. Bukan titik yang merangkai tinta, tapi tinta yang merangkai titik. Bukan cantik yang membuatnya cinta, tapi cinta yang membuatnya cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Nah, bener banget yang Hafsa bilang tadi, yang belum on cam boleh banget on cam, karena on cam merupakan salah satu langkah pertama ya, yang kita lakukan untuk personal branding. Gitu. Oke, perkenalkan, nama kakak Rota Ayun, biasa dipanggil Aan. Saat ini bertugas di Kementerian Keuangan, tepatnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selain itu juga belakangan ini sibuk dengan event G20, mendampingi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara-negara G20 yang datang di Presidensi Indonesia tahun ini. Selain itu juga aktif di beberapa kegiatan volunteer ya, seperti Voice Indonesia, ini komunitas untuk belajar bahasa Inggris, English Speaking Club, WISH atau Women Islamic Study Hub yang ada di Kementerian Keuangan, dan lain-lain. Oke. Nah, teman-teman kalau misalnya lihat di sini ada hashtag hold the talk ya di atas. Nah, hold the talk itu apa sih sebenarnya? Itu artinya kita membicarakan sesuatu yang yang tidak kaburomaktan. Nah, semuanya mungkin udah tahu nih kaburomaktan itu apa kan. Jadi, yang Kak An sharing di sini adalah yang berdasarkan pengalaman gitu ya. Jadi, kalau misalnya ada yang teman-teman ingin tanyakan, boleh banget nanti di akhir seperti itu. Lanjut. Sebelum kita mulai sesi kita pada pagi hari ini, kita akan games dulu nih teman-teman. Teman-teman udah siap belum? Silahkan temukan perbedaan dari gambar ini. Ada kelinci, ini kayaknya mudah banget ya. Silahkan yang bisa langsung komen di kolom chat. Oke, udah ada Sani, Anissa. Ya, silahkan langsung disebutkan semua ya teman-teman ya. Suaranya putus-putus ya. Ada yang bisa langsung menyebutkan? Teman-teman bisa langsung disebutkan semuanya sekaligus gitu biar kelihatan nih. Bunga matahari telur telinga kelinci dari Tian. Oke, selamat kepada Tian yang berhasil menjawab dengan lengkap ya dan sekaligus menjadi yang pertama. Congratulations Tian, dan nanti mungkin bisa dihubungi oleh panitia di akhir acara ya karena akan ada door prize menarik untuk Tian nih. Baik, kita lanjut teman-teman. Udah pada semangat belum sih? Boleh dong open mic dulu, semangat dulu nih. Pengen denger suaranya teman-teman. Mantap. Keren, Masya Allah luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, suaranya jelas dan ini ya, jelas apa putus-putus? Jelas. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, coba deh teman-teman ketik di kolom chat atau kalau misalnya yang pengen open mic juga boleh langsung open mic. Apa yang muncul di benak kita ketika pertama kali mendengar kata personal branding? Sebenarnya teman-teman mikirnya personal branding itu apa sih gitu ya? Silakan, ada yang mau atau silakan dikirimkan di kolom chat. Influencer dari Rio, value diri dari Amal nih, Amalia. Ada lagi? Atau cuma 2 nih? Waduh. Ada yang ingin menjawab? Oke. Pelajaran dari Anissa, cerminan diri yang dikenal halayak dari Tian, mengasah potensi diri. Wah, benar banget teman-teman. Kita dikenal sebagai apa? Dari Nike. Masya Allah, benar. Benar, setuju banget. Nah, jadi teman-teman, yang teman-teman paparkan semuanya benar ya. Dari mushaf juga ada seberapa mahal diri kita. Wow, mahal apa nih? Nah, jadi salah satu personal branding yang paling terkenal sepanjang sejarah gitu ya adalah personal branding Al-Amin. Al-Amin ini siapa? Ada yang tahu nggak? Personal brandingnya siapa nih Al-Amin? Rasulullah, bener banget Mas Marenda.
Rasulullah SAW memiliki personal branding al-amin atau jujur yang bahkan nggak cuma diakui oleh orang Islam aja, tapi juga orang-orang yang membenci beliau gitu ya. Dan pada hari ini kita akan mengeksplor lebih jauh nih, personal branding itu apa dan bagaimana sih menciptakan personal branding di diri kita sendiri gitu. Table of content atau yang akan kita eksplor lebih jauh hari ini, mulai dari mengenali personal branding, kenapa personal branding itu sebenarnya penting, dan yang terakhir adalah last but not least tapi ya, building a healthy personal branding. Jadi instead of strong, we said healthy personal branding. Nah, yang pertama nih, yang perlu kita ingat teman-teman, ngomongin personal branding itu tentang persepsi orang lain terhadap kita, bahkan sebelum mereka ketemu dengan kita gitu. Contohnya nih tadi kayak Mas Marendra gitu ya. Aku belum pernah ketemu sama Mas Marendra, tapi aku bisa tahu nih Mas Marendra tuh orangnya kayak gimana. Hanya dengan mendengar speech beliau yang tadi, yang pada saat memberikan sambutan. Gitu. Jadi itu termasuk personal branding juga. Dan tampilan teman-teman nih di depan kamera saat ini gitu ya, ada Mbak Tian, kemudian Mas Rio, Mbak Luciana, itu semua mencerminkan personal branding teman-teman. Teman-teman tuh orangnya kayak gimana gitu. Karena semua orang pasti punya personal branding, guys. Dan semua orang pasti punya persepsi gitu ya. Jadi mulai dari gaya pakaian, kemudian gaya rambut kita, gimana cara kita ngomong, itu semua merupakan personal branding. Jadi nggak cuma yang ditampilin sosial media atau yang digital aja gitu ya guys, tapi di real life juga gitu. Nah, kalau kita pengen tahu nih, gimana sih sebenarnya personal branding kita, itu dengan cara bertanya ke teman kita, apa sih yang mereka pikirkan tentang kita, atau misalnya apa sih yang bakal mereka jawab kalau ada orang lain yang bertanya tentang kita tuh orangnya kayak gimana, gitu. Jadi personal branding is the story that's told about you when you are not in the room. Jadi ketika kita nggak ada di tempat itu, kemudian teman kita ngomongin tentang kita, nah itu yang dimaksud dengan itulah personal branding kita. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu gimana sih personal branding teman-teman, boleh yang tadi ya ditanyain ke teman. Kalau misalnya aku nggak ada, kamu tuh bakal ceritain apa sih kalau misalnya ada orang yang nanya tentang aku. Oke, ini yang paling penting nih guys. Personal branding itu bukan cuma tentang kemampuan videografi, kemampuan desain grafis, kemampuan fotografi, tapi lebih dari itu ya, lebih dari itu. Karena personal branding ini tentang energi dan vibes yang kita bawa. Jadi nggak cuma tentang skill yang kita punya, nggak cuma tentang knowledge yang kita punya. Karena walaupun kita cuma punya ilmu gitu ya, atau knowledge, tapi kita tidak membagikan itu. Nah, kira-kira orang bakal tahu nggak kalau kita orangnya memiliki ilmu itu? Nah, enggak kan? Gitu. Jadi kayak personal branding itu lebih dari itu, karena ini merupakan energi yang kita bawa, vibes yang kita bawa. Mungkin kita bisa menemukannya di kampus nih teman-teman, atau misalnya di tempat kerja gitu ya. Ada orang yang kalau misalnya dia itu nggak ada, itu kayak suasana jadi sepi gitu. Bahkan orang ini kalau misalnya dia nggak ngomong pun, dia kelihatan lucu gitu. Nah, itu personal branding juga. Ada orang yang juga sangat berapi-api, yang juga sangat bersemangat dalam menyampaikan sesuatu, nah itu juga termasuk personal branding. Jadi kita nggak cuma masalah kemampuan kita ya guys, tapi juga tentang energi dan vibes yang kita bawa. Nah, teman-teman silahkan mengenali diri teman-teman masing-masing. Kira-kira energi apa sih yang aku bawa kalau misalnya ketemu orang baru? Kira-kira aku tuh orangnya vibes-nya gimana sih? Cool? Ataukah aku itu bijaksana gitu ya? Atau aku cenderung suka rame kalau misalnya di depan teman-teman gitu. Jadi silakan nih diekspor sendiri. Nah, yang keempat adalah personal branding may change and grow over the time. Jadi kadang branding kita itu bisa berubah dan bisa berkembang atau bisa bertumbuh gitu ya, seiring dengan berjalannya waktu. Teman-teman bisa menyebutkan tokoh atau misalnya seseorang yang teman-teman kenal yang personal brandingnya dulu dan sekarang tuh berubah. Ada yang bisa? Silakan teman-teman. Indra Kents, oke bener banget Rio, ya ampun. Bener banget sih. Ada lagi teman-teman, Indra Kents, terus Deddy Corbuzier, bener banget.
Mas Nafis ya, Deddy Corbuzier itu dulunya awalnya pesulap, terus sekarang jadi podcaster. Itu kayak drastis banget berubahnya kan. Nah, ada lagi nggak teman-teman? Yang mau open mic juga boleh banget. Ada lagi? Umar bin Khattab, bener banget. Mas Marenda, Tengku Wisnu, Raditya Dika. Bener nih, Raditya Dika. Raditya Dika itu dulunya ini kan, komika, terus sekarang jadi kayak financial influencer yang kayak gitu. Terus juga Aukarin juga mungkin ya, dulu vibes-nya kan nggak seperti sekarang. Sekarang juga lebih ke entrepreneur ya jadinya. Oke, Sani bener banget, Aukarin. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya personal branding teman-teman itu berubah seiring dengan berjalannya waktu, itu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman konsisten gitu. Konsisten mengembangkan yang teman-teman udah udah tetapkan sebagai perubahan. Contohnya nih, awalnya aku tuh dulu suka banget tentang ngajar-ngajarin orang gitu. Tapi sekarang aku kayaknya lebih suka ke personal development deh. Jadi aku pengen fokus ke personal development aja. Jadi bisa banget ya guys. Lanjut, apapun personal branding yang teman-teman bawa, apapun personal branding yang teman-teman pancarkan gitu ya, asik. Tujuannya adalah to communicate what we can contribute to the people around us. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita menggunakan branding kita tersebut, menggunakan knowledge, skill yang kita punya untuk berkontribusi, bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Jadi fokusnya di sini adalah value added gitu ya teman-teman, apa yang bisa kita kasih. Dan di garis bawahi, perlu kita garis bawahi yaitu di sini communicate and contribute, dua kata ini. Contohnya nih, teman-teman bagikan foto waktu teman-teman nge-MC di Instagram, katakanlah seperti itu ya. Dan secara nggak langsung, teman-teman tuh mengomunikasikan, oh aku tuh bisa MC loh guys, gitu. Dan contribute ini artinya ketika ada orang yang pengen nyari MC, aku tuh bisa banget dihubungi, gitu loh maksudnya. Jadi poinnya adalah communicate what we can contribute, gitu. Jadi nggak cuma buat senang-senang doang ya guys, tapi ada nilainya, ada yang tujuan yang kita pengen capai, gitu. Kemudian nih, gimana sih kita menentukan personal branding kita pengen jadi apa? Itu tergantung. Kita tuh pengen dilihat orang tuh kayak gimana. Kayak tadi, aku pengen dilihat orang sebagai orang yang capable dalam dunia per-MC-an gitu kan. Dan aku menggunakan personal brandingku untuk itu. Kemudian yang berikutnya adalah what we want to achieve. Jadi apa yang pengen kita capai? Contohnya pengen jadi MC yang profesional dengan jam terbang yang tinggi gitu. Dan teman-teman mungkin juga punya banyak banget nih personal branding atau goals-goals yang bisa dibawa gitu ya. Oke, kadang-kala kita itu bingung atau mungkin resah gitu ya, dan cenderung jadi malu pengen nge-branding diri kita hanya karena kita takut dibilang pencitraan. Ada yang pernah kayak gitu teman-teman? Ada nggak yang kayak, aduh aku nggak mau deh upload story, aku lagi ikut webinar dari Aspal ini karena ntar dibilang teman-temanku pencitraan lagi gue gitu ya. Ada nggak? Oke, dari Sani pernah. Jadi ternyata ini tuh sering banget guys. Ada Urio juga sering tidak. Nah, jadi kadang kita apa ya? Kita malah punya persepsi duluan tentang persepsinya orang lain. Padahal itu kan sebenarnya bukan dalam apa ya? Bukan diri kita gitu. Kita sebenarnya pengen aja ikut kelas karena kita pengen belajar. Tapi saat kita ingin membagikan misal lesson learn dari kelas tersebut, takut dibilang pencitraan. Nah, oleh karenanya kita perlu cari tahu dulu nih teman-teman, sebenarnya apa sih bedanya personal branding sama pencitraan? Yang pertama adalah personal branding itu bertujuan untuk membawa manfaat atau membawa impact ya teman-teman. Kembali lagi ke tadi, apa yang pengen kita kontribusikan. Sedangkan pencitraan itu belum tentu dia jadi sesuatu yang membawa manfaat. Karena sekarang tuh mudah banget jadi viral ya guys, apalagi lewat TikTok. Yang algoritmanya kayak gitu kan. Nah terus itu kayak bahkan yang sebenarnya nggak boleh viral pun sekarang tuh viral gitu. Kayak orang yang pakai hijab terus tapi hijabnya cuma nutupin kepala doang. Tahu nggak itu yang keluar di lambe turah gitu-gitu kan. Terus personal branding itu about managing people's
perception. Sedangkan pencitraan itu adalah manipulating. Jadi perbedaannya di sini. Sama-sama tentang people's perception, tentang persepsi orang terhadap kita, tapi kalau personal branding kita manage, kita kelola persepsi orang tersebut. Sedangkan kalau pencitraan, kita memanipulasi, malsuin gitu ya. Kita lebih-lebihin apa yang kita punya, kita nggak menunjukkan apa ya, seakan-akan tuh kekurangan kita tuh bukan di situ gitu, padahal sebenarnya kita nggak bisa, tapi seakan-akan tuh bisa. Akhirnya ketika kita mendapatkan suatu kesempatan, contohnya tadi kan communicate, terus orang menghubungi kita nih buat nge-MC, tapi sebenarnya kita tuh nggak terlalu jago, dan akhirnya itu kayak apa ya, orang nggak bakal percaya lagi gitu. Jadi kayak kepercayaannya bakal kurang gitu sih teman-teman. Dan yang paling penting adalah managing people's perception ini intinya memunculkan keunikan yang kita punya, memunculkan kelebihan yang kita punya. Dan pasti semua orang itu punya kelebihan dan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman belum menemukannya sekarang, kita bakal menemukannya sama-sama hari ini. Asik. Oke. Building a healthy personal branding. Healthy personal branding itu sebenarnya kayak gimana sih? Apa aja sih Kak? Gitu ya. Ada 4 komponennya. Yang pertama adalah blooming where we are planted. Artinya, kita itu kayak mengembangkan apa yang udah kita punya dan mengembangkan ataupun memaksimalkan di mana kita berada, itu juga bisa. Contohnya nih, sekarang bekerja sebagai ASN gitu ya. Mungkin teman-teman ada juga yang ASN yang hadir di webinar kali ini. Ya udah kembangkan aja, karena teman-teman udah terlanjur di sana, udah terlanjur sih, udah alhamdulillah ada di situ. Ya udah, berarti teman-teman cari yang teman-teman bisa lakukan. Kemudian yang masih kuliah di kampus, contohnya kuliah di jurusan pangan gitu ya. Jadi teman-teman lihat nih, apa sih yang bisa diangkat dari sini gitu. Karena kita mungkin kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain, itu memiliki value yang berbeda-beda, kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Nah, manfaatkan keunikan tersebut, gitu. Kemudian yang kedua adalah being intentional. Being intentional ini artinya niat. Personal branding itu nggak bisa dibangun kalau misalnya kita nggak niat. Dan niatnya satu-satunya yang tadi adalah contribute, membawa manfaat bagi orang lain, gitu ya. Jadi, niat juga bisa mempengaruhi gimana kita ke depannya teman-teman. Maksudnya adalah dalam hal konsistensi. Kadang kita udah bantu udah mulai bikin konten di Instagram gitu ya lewat carousel, tapi ternyata nggak terlalu niat. Akhirnya cuman 2 minggu doang, terus akhirnya minggu ketiga udah mulai nggak bikin lagi dan akhirnya terlupakan. Jangan sampai seperti itu ya guys. Jadi penting banget untuk niat dulu, karena amal kita tergantung niat ya. Yang berikutnya yaitu membangun kredibilitas. Nah, kembali lagi ke tadi nih, ketika kita punya personal branding, punya value yang kita bawa, punya skill, itu artinya menunjukkan bahwa kita itu kredibel, kita itu bisa dipercaya untuk melakukan sesuatu, gitu sih. Jadi kayak managing people's perception itu juga artinya membangun kredibilitas dari diri kita sendiri. Dan yang berikutnya adalah bring a value added. Jadi teman-teman balik lagi, personal branding itu bukan cuma tentang pencitraan, bukan cuma tentang pamer doang, tapi mengomunikasikan apa sih yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Lanjut. Kenapa personal branding ini penting? Kalau misalnya kata Simon Sinek itu start with why ya teman-teman. Jadi harus tahu dulu nih kenapa sih personal branding itu penting supaya kita bisa terus semangat mengembangkan personal branding kita. Yang pertama adalah personal branding ini membantu kita untuk menjadi top of mind. Contohnya nih teman-teman di sini ada yang masih kuliah dan rata-rata kayaknya lagi kuliah ya. Dari Jeffrey, kemudian Rio. Oke, Sani. Nah, kuliahnya di jurusan apa nih teman-teman? Boleh di komen dulu di kolom chat. Informatika, oke. Karena Sani kuliah di jurusan informatika.
Dan di jurusan informatika ini ada 100 orang mahasiswanya gitu. Dan mereka kan bisa dibilang lulusnya barengan gitu tuh 100 orang. 100 orang jurusan informatika lulusnya barengan. Nah, apa yang menjadikan Sani ini berbeda dengan lulusan lainnya? Apa kira-kira? Yang pertama adalah strength-nya, kekuatannya. Dan yang paling penting adalah branding-nya. Jadi branding ini yang akan membedakan kita dari orang-orang yang lain. Atau bisa dibilang membantu kita untuk menjadi top of mind in our field. Banyak orang yang PNS gitu ya teman-teman. PNS Kementerian Keuangan itu ada sekitar 80.000 lebih. Dan mungkin PNS di kantor pusatnya ada sekitar puluhan ribu juga. Apa yang menjadikan kita itu beda dari PNS yang lain? Contohnya mungkin kita suka volunteer gitu ya, suka jadi volunteer dan kita bikin proyek-proyek tertentu. Nah, itulah yang menjadikan kita berbeda. Contohnya Sani. Sani tadi apa yang menjadikannya berbeda dengan mahasiswa yang lain? Yang pertama, mungkin Sani aktif di lembaga dakwah gitu ya. Kemudian Sani juga aktif bikin proyek kayak gini atau berkontribusi di proyek yang seperti ini. Akhirnya Sani punya banyak networking. Dari networking itu Sani bisa mendapatkan peluang pekerjaan juga gitu. Jadi kayak kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih yang menjadikan kita itu berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah differentiate us from the others. Jadi ini sama juga seperti yang pertama tadi, bisa membantu kita untuk menjadi berbeda dari yang lain, karena sekarang ini orangnya banyak banget ya teman-teman, dan kita harus bisa menonjolkan apa sih yang kita punya dan apa yang membuat kita berbeda dari orang tersebut. Dan yang ketiga adalah helps us to enrich the experiences based on our strength. Nah, ini penting banget dan aku rasain banget sih guys. Jadi kayak aku merasa aku punya strength di bidang tilawah gitu ya. Terus kemudian nyoba-nyoba nih share tentang waktu ngisi acara terus baca tilawah gitu. Dan akhirnya setelah itu banyak banget kesempatan yang datang yang nawarin buat jadi qori'ah gitu. Jadi kayak Masya Allah ini benar-benar membantu banget kita sih teman-teman untuk menambah pengalaman kita berdasarkan kekuatan kita gitu. Jadi kayak kita mau apa dan kesempatan tuh akan datang ke kita. Gitu. Jadi kayak wow, ternyata personal branding ini se-impactful itu ya buat ngebantu aku buat berkembang. Ya, jadi nggak cuman kita berkembang sendiri, tapi juga seakan-akan Allah tuh mendatangkan orang lain yang akan membantu kita lewat personal branding ini. Oke, buat teman-teman yang mungkin masih kuliah dan nanti akan mencari kerja gitu ya, atau teman-teman yang sudah lulus dan sekarang sedang mencari kerja, penelitian menunjukkan bahwa 92% dari company itu menggunakan sosial media untuk merekrut karyawannya. Nah, 75% recruiters itu akan cek dulu nih kandidat sosial media dari orang-orang yang mendaftar gitu ya. Kita menolak orang yang mendaftar pekerjaan berdasarkan apa yang mereka temukan online. Dan ini kayak berlaku di mana-mana teman-teman. Nggak cuma pada saat teman-teman mendaftar pekerjaan, tapi juga pada saat teman-teman mendaftar beasiswa. Karena ternyata beasiswa seperti, nggak usah nyebutin brand gitu ya, itu juga melihat kita orangnya kayak gimana sih. Apakah kita itu orangnya toleran, atau kita itu orangnya radikal gitu. Nah itu juga berpengaruh ya teman-teman. Jadi pastikan apa yang teman-teman bagikan di sosial media itu membantu kita baik secara personal maupun profesional career gitu. Oke, pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Jadi mulainya dari mana nih Kak? Gitu ya. Di sini ada dua teman-teman, internal dan eksternal self-awareness. Nah, kita bisa mengekspor diri kita lewat tools ini, dengan menggunakan tools ini, yaitu namanya The Identity Mix. I am. Aku tuh orangnya yang kayak gimana sih gitu. Personal quality kita tuh kayak gimana. Contohnya nih, aku tuh orangnya suka nulis gitu ya. Misal teman-teman, aku sih nggak suka nulis, tapi mungkin ini seandainya gitu ya. Contoh aja.
Aku orangnya suka nulis, kemudian apa ya? Mungkin teman-teman bisa 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 cari tahu nih di teman-teman sendiri kayak gimana. Jadi sebelum masuk ke tiap-tiap poin ini, sebenarnya kita itu berbicara tentang personal qualities dulu ya, yang pertama teman-teman. Jadi latihan untuk berbaik sangka atau husnuzon terhadap diri sendiri. Kadang ketika kita ditanyakan kelebihan kamu apa, kita nggak bisa jawab. Tapi pas ditanya kekurangan kamu apa, itu banyak banget kekurangannya banyak banget. Soalnya ini aku ngerasain sendiri guys. Jadi di voice note yang komunitas belajar bahasa Inggris itu, kan aku jadi fasilitator. Kemudian di tiap harinya itu kita mengirimkan trigger atau pertanyaan ke partner atau orang-orang yang kita fasilin gitu. Dan pada saat ditanya kelebihan mereka apa, nggak bisa jawab gitu, kayak oh my god, it's a very difficult question for me gitu. Jawabannya kayak gitu. Tapi ketika ditanya kekurangannya apa, itu kayak banyak banget. Aku orangnya suka telan, time managementnya nggak bagus, kemudian public speaking aku nggak bisa gitu, banyak banget. Jadi mulai sekarang teman-teman harus bisa mulai snuzon gitu ya ke diri kita sendiri supaya kita bisa menemukan personal qualities kita tuh apa sih gitu. Kemudian yang berikutnya adalah skill. Jadi skill ini beda ya teman-teman sama personal qualities. Kalau misalnya personal qualities tadi lebih ke kemampuan-kemampuan personal seperti time management yang kayak gitu. Kemudian apa ya? Aku suka banget mengapresiasi orang dan orang merasa nyaman dengan itu. Nah, itu personal qualities. Sedangkan skill adalah sesuatu yang merupakan keterampilan kita yang bisa kita asah, yang bisa kita pelajari. Contohnya adalah skill bikin PPT, kemudian skill untuk bikin flyer gitu ya di Instagramnya Aspal, kemudian skill fotografi, videografi, dan lain-lain. Apapun yang bisa membantu kita dalam pekerjaan gitu. Terus ada juga skill-skill lain seperti leadership, kemudian networking gitu. Dan itu termasuk skill. Networking itu termasuk skill, guys. Contohnya ketika kita bisa berkomunikasi dengan orang yang pengen kita approach lewat sosial media, katakanlah LinkedIn atau misalnya Instagram. Dan orang tersebut mau gitu kita approach. Itu termasuk skill. Dan sebenarnya nggak gitu aja terjadi gitu ya teman-teman, ada tekniknya, ada strateginya. Kemudian yang berikutnya adalah I have. Apa sih pengalaman teman-teman dan cerita teman-teman? Nah, ini bisa banget nih teman-teman, kalian bagikan, bisa kita bagikan. Contohnya, aku punya pengalaman di PKN STAN. Di PKN STAN itu ketika kita tidak bisa melewati IP 2,75 atau mendapatkan nilai D di salah satu, kita itu akan kena DO gitu atau drop out. Nah, pengalaman yang kayak gitu, teman-teman berhasil melewatinya. Teman-teman bisa banget ceritakan dan itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Atau misalnya pengalaman hidup kita gitu, kita bagikan. Apalagi sekarang kalau misalnya kita lihat konten-konten di TikTok gitu ya, pada suka kan kalau misalnya kita bercerita, pada suka mendengarkan konten-konten yang berupa storytelling gitu. Nah, yang berikutnya adalah moto yang belief ataupun moto kita. Apa sih value atau mungkin kan prinsip gitu ya yang benar-benar kita pegang. Jadi kalau misalnya teman-teman punya prinsip, oh aku nggak, contohnya teman aku nih teman-teman, dia punya prinsip nggak mau follow Instagram perempuan. Oh ini Masya Allah sih. Nggak mau follow Instagram perempuan dan itu jadi prinsip yang dia pegang gitu. Dan kalau misalnya emang kayak gitu ya udah teman lanjutkan. Kecuali suatu hari teman-teman itu berubah pikiran gitu ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan untuk personal branding ini mulainya dari mana? Yaitu ekspor diri sendiri menggunakan identity mix ini salah satunya. Gitu. Kalau misalnya masih bingung nih terkait kita orangnya kayak gimana, masih bingung mengekspor diri, teman-teman bisa menggunakan tools yang lain seperti tes kepribadian. Contohnya MBTI dan DSC. Ada yang udah pernah tes MBTI, guys? Boleh komen dong
Pernah, oke. Mas Nafis, Rio, oke udah pernah ya rata-rata. Boleh dong sekalian diinfoin MBTI-nya apa sih? ENFJ kah? ENFJ, ENFJ, ENJF, apa nih ENFJ kali ya? ENTP, oh banyak banget yang ENFJ, Masya Allah. Kok bisa? Ya ampun, oh my God, wow, keren. Ternyata banyak juga ya ENFJ. Dan teman-teman tuh bisa banget dari situ. Contohnya nih, ENFJ kan orang-orangnya apa ya? Mungkin Mas Nafis bisa berbagi, silakan Mas Nafis. ENFJ orangnya gimana sih? Oke, sebelumnya makasih ya Kak An. Materinya bagus banget. Ini keren banget ya. Jadi ini mau share soal NFJ. NFJ ini dulu waktu kuliah aku dapat materi ini tentang MBTI. Jadi NFJ itu eh, kalau di MBTI-nya sih disebutnya tipe protagonis ya. Protagonis. Jadi ini orang yang cocok buat nge-enhance potensi orang lain. Jadi dengan kata lain mentor ya, kayak gitu. Jadi NFJ ini dikenal sebagai sosok yang positive vibes dan seneng bantu orang biar mereka bisa ngecapai impian orang lain itu. Ya, Nah, jadi oke, makasih gitu ya. banyak Mas Nafis udah sharing tentang ENFJ. Dan teman-teman, kalau misalnya di sini kan ENFJ itu jadi mentor gitu ya. Terus bisa juga berarti cocok di bagian yang sharing-sharing tentang kayak cara mengembangkan diri yang kayak gitu. Karena memang mungkin passionnya di sana. Nah, teman-teman bisa nih narik benang merah dari situ gitu. Teman-teman bisa membagikan konten-konten tentang time management atau apapun yang bisa membantu orang lain untuk mengembangkan dirinya berdasarkan apa yang teman-teman punya. Contohnya mungkin di sini Rio suka desain grafis gitu ya. Rio juga ENFJ ya. Rio suka desain grafis. Nah, Rio mungkin bisa ada juga kayak mentoring ataupun bootcamp yang kayak gitu. Yang penting Rio percaya diri aja kalau misalnya Rio bisa melakukan itu. Gitu sih. Dan itu bakal sangat membantu sih teman-teman karena teman-teman melakukan sesuatu berdasarkan yang teman-teman suka dan berdasarkan skill yang teman-teman punya. Terus ada juga DISC. DISC ini lebih ke cara mengetahui gimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain sih. Jadi contohnya, kalau misalnya aku punya 2 orang atasan, kebetulan baru berganti ya teman-teman. Atasan yang pertama, bapaknya itu orangnya influence gitu. Influence itu artinya dia suka bercerita, kemudian bapaknya ini suka nggak terlalu memperhatikan pekerjaan gitu ya, tapi lebih ke yang penting orang lain tuh senang gitu. Dan cara menghadapinya pun berbeda. Kita juga berarti encourage bapaknya untuk bercerita, kemudian gimana sih bisa selalu happy-happy gitu ya, walaupun pekerjaannya banyak. Tapi atasan yang baru ini, beliau lebih ke dominan. Dominan itu artinya goals oriented atau output oriented gitu ya. Jadi lebih ke pokoknya Mbak harus selesai kerjaannya gitu. Dan bapaknya emang nggak suka bercerita yang kayak gitu sih. Jadi teman-teman kenali dulu nih orang-orang yang pengen teman-teman approach itu kayak gimana di real life ya. Jadi DISC ini menurut aku lebih di real life, bukan yang kayak semacam personal branding lewat upload konten-konten gitu. Tapi ini akan sangat bermanfaat guys, karena akan sangat membantu kita dalam berkomunikasi gitu. Untuk lebih jauhnya, teman-teman bisa explore sendiri untuk yang DISC dan MBTI ini gitu. Jadi semangat ya guys. Lanjut, kalau tadi yang internal itu lewat exploring ourselves dengan tools-tools yang tadi, sekarang itu dengan yang eksternal nih. Jadi kita juga mungkin kita udah menemukan banyak hal yang kita suka ya tadi ataupun hal yang kita menurut kita itu aku bagus di sini gitu. Jadi jangan sampai kita juga kegeeran nih. Bukannya mencari validasi. Jadi bukan mencari validasi dari orang lain, tapi hanya untuk apa ya? Mendapatkan sesuatu yang meyakinkan kita. Salah satunya adalah dengan bertanya kepada teman-teman yang ada di sekitar kita atau orang terdekat kita, bisa juga atasan kita atau dosen kita yang tahu banget tentang kita gitu ya kalau yang masih kuliah. Tanyakan tentang apa sih yang akan mereka hal apa yang akan direkomendasikan untuk kita gitu. Kemudian contohnya ini apa ya 3 hal yang akan
Bapak dosen ini rekomendasikan untuk kita. Contohnya nih, aku tuh lihat kamu tuh bagus loh dalam hal analitis gitu, analisis. Coba deh kamu belajar tentang data science atau data analysis yang kayak gitu. Kemudian kamu juga bisa belajar tentang design thinking yang kayak gitu kan. Jadi kayak nanya ke orang lain kira-kira mereka itu merekomendasikan kita untuk hal apa. Karena itu akan sangat membantu guys. Jadi kita nggak cuman validasinya nggak cuman dari diri kita, tapi juga orang lain yang tentunya kenal dekat dengan kita. Kemudian yang kedua adalah tanya ke orang lain ataupun orang terdekat kita ya. 3 things that I can improve. Jadi teman-teman usahakan atau hindari pertanyaan-pertanyaan yang kayak aku tuh jelek dalam hal apa sih gitu. Jadi daripada kita bilang hal yang kita buruk di mana, lebih baik teman-teman tanyakan apa yang bisa aku tingkatkan gitu. Karena orang lain akan kesusahan dan sungkan gitu ya kalau memberitahukan hal yang kita tuh nggak bagus atau hal yang kita itu buruk di hal tersebut. Jadi mending teman-teman nanya apa yang bisa aku tingkatkan. Tentunya tujuan dari 2 pertanyaan ini adalah memberikan manfaat yang lebih luas kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau udah kita menemukan yang tadi ya, udah kita petakan personal qualities kita kayak gimana, pengalaman kita apa aja, skill kita kayak gimana, dan belief kita kayak gimana, kemudian kita juga udah tahu MBTI kita kayak gimana, selanjutnya adalah bikin personal branding statement. Ini menurut aku penting. Contohnya adalah, yang pertama, kita harus tahu dulu siapa orang yang mau kita bantu. Atau orang yang mau kita ajak ngobrol gitu ya. Kemudian yang kedua adalah, apa sih kita tuh mau bantu mereka tuh ngapain gitu, to do what. Dan yang ketiga adalah, gimana cara kita membantu orang tersebut. Langsung aja mungkin ngasih contoh yang pengalaman pribadi Kaan ya. Jadi sekarang itu kita di NGO ini pengen bantu orang supaya percaya diri ngomong bahasa Inggris. Itu, kita membantu orang yang pengen percaya diri ngomong bahasa Inggris. Berarti audiensnya siapa? Berarti audiensnya bisa beragam nih. Pokoknya semua orang yang pengen percaya diri ngomong bahasa Inggris gitu ya. To do what? Berarti biar mereka itu kalau ngomong bahasa Inggris nggak ketakutan, kalau ngomong bahasa Inggris itu mereka nggak kayak mikir-mikir, ngeragu-ragu, tapi mereka ngomong aja dan berani gitu. Dengan cara yang kayak gimana? Dengan cara mengadakan kegiatan ataupun dengan cara membuat project selama 3 minggu di mana kita mengirimkan voice note dan orang tersebut mengirimkan jawabannya lewat voice note juga gitu. Dan kayak gitu juga teman-teman juga sama. Ketika teman-teman pengen katakanlah teman-teman pengen membantu UMKM gitu ya, membantu UMKM to do what? Untuk dapat bikin laporan keuangan. Caranya kayak gimana? Caranya dengan membagikan semacam guideline kepada mereka ataupun semacam Excel kepada mereka untuk membantu mereka bikin laporan keuangan ini. Begitu pula teman-teman yang pengen bikin konten nih di Instagram juga sama. Contohnya kan banyak banget yang bikin konten tentang beasiswa gitu ya. Bagikan konten tips, kemudian tips wawancara dan lain-lain. Jadi bisa banget. Dan teman-teman harus nentuin dulu nih sekarang nih, mau bantu siapa. Jadi konten ataupun apa yang kita upload di sosial media itu harus ada targetnya teman-teman, harus ada tujuannya. Orang yang akan baca itu siapa sih yang kita targetin gitu ya. Jadi jangan sampai kita upload doang dan cuman pengen pencitraan aja. Karena sebenarnya pencitraan dengan personal branding itu berbeda ya guys, seperti yang di awal tadi. Oke, nah kemudian yang tidak kalah penting adalah invest on yourself. Jadi banyak belajar, banyak membaca, banyak mengembangkan diri, banyak ikut webinar kayak gini, karena sebenarnya hidup kita itu kayak teko ya teman-teman, kayak teko. Kalau misalnya tekonya kosong, kita nggak akan bisa memberikan apa-apa. Tapi semakin banyak isi tekonya, semakin banyak yang bisa kita berikan. Begitu pula dengan ilmu yang kita punya. Semakin banyak ilmu kita, semakin banyak manfaat yang bisa kita bagikan untuk orang lain. Gitu. Nah,
banyak banget cara untuk mengembangkan ataupun invest ilmu gitu ya, dan kita bisa dapat sertifikat loh guys. Salah satunya lewat edX. Ada yang udah pernah belajar lewat edX ataupun Coursera? Ini kayak platform gratis dan kita bisa belajar di universitas-universitas yang kelas dunia. Contohnya Harvard, MIT, kemudian Cornell University, yang kayak gitu. Pokoknya banyak deh teman-teman, silakan buka aja edX dan teman-teman juga bisa dapat sertifikat di sana. Gitu. Tapi kalau misalnya sertifikatnya nggak gratis, harus bayar gitu ya. Namun bayarnya itu bisa gratis kalau misalnya kita bikin kayak mengajukan financial aid gitu, atau bantuan semacam beasiswa gitu ya. Jadi silakan teman-teman habis ini bisa langsung dibuka nih edX atau misalnya Coursera gitu. Dan di sini juga teman-teman bisa belajar banyak. Nggak cuma tentang hal-hal yang masalah teknis gitu ya, seperti data science dan sebagainya, tapi teman-teman bisa belajar TOEFL, bisa membantu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Terus teman-teman juga belajar tentang time management dan gitu juga ada loh. Jadi kayak semuanya dia ada dan itu kayak gratis gitu. Ini kapan lagi nih teman-teman? Silahkan dimanfaatkan ya, mumpung gratis. Karena dulu dia berbayar, sekarang udah gratis. Oke. Lanjut. Ada beberapa mindset yang perlu kita jaga gitu ya selama kita bikin konten atau mungkin selama kita berbagi kepada orang lain di luar sosial media. Nah, yang pertama adalah focus on giving added value. Jadi yang paling penting adalah bermanfaatnya gitu. Seperti yang udah kita bahas dari awal sampai saat ini tadi. Kemudian yang kedua, number is just an indicator, not the goal. Jadi berapa jumlah orang yang lihat story Instagram teman-teman, berapa jumlah orang yang komen dan like postingan kita, itu hanyalah indikator gitu ya. Contoh nih, di Instagramnya Aspal, kira-kira konten apa sih yang paling banyak disukai dan paling banyak memancing komen orang? Nah, itu bisa jadi indikator. Tapi number, like, dan komen itu bukan sebuah tujuan akhir ya guys. Tujuan akhir kita adalah memberikan value added. Kembali ke poin pertama. Yang ketiga yaitu strive for progress over perfection. Nah, jadi yang penting kita itu tiap hari bikin atau membagikan sesuatu yang bermanfaat. Kalaupun hal tersebut tidak terlalu perfect banget, contohnya nih desainnya masih jelek banget kak gitu, ya nggak apa-apa, upload aja. Yang penting kita itu berprogres tiap hari. Yang penting ada perubahan dari hari pertama ke hari kedua gitu ya. Kalau misalnya nggak terlalu bagus, nggak apa-apa. Yang penting bisa kita tingkatkan. Saat kita tahu itu nggak bagus, berarti kita itu ini kan kayak punya sesuatu yang bisa kita tingkatin. Gitu. Yang berikutnya, yang keempat nih, kak gimana dong kalau misalnya kayak followers Instagram aku tuh cuman 100 atau followers Instagram aku nggak nyampe 1000 kak, itu pun cuman sekian account yang follow. Kemudian aku juga kayak nggak terlalu pede nih buat membagikan apa yang aku punya gitu. Nah teman-teman ingat bahwa setiap kita itu adalah influencer. Setiap dari kita influencer ya guys. Jadi karena kita punya circle of influence. Circle of influence itu kayak orang-orang yang memang dekat dengan kita, orang-orang yang akan selalu mendengarkan kita. Mungkin adik kita, atau misalnya keluarga kita, teman kerja kita, teman kampus kita. Jadi jangan pernah teman-teman merasa kalau misalnya aku tuh kayak bukan influencer, padahal teman-teman tuh influencer. Teman-teman ngajakin teman-temannya yang lain di grup kayak tadi pagi gitu ya, yang Hafsah meminta kita untuk mengajak yang lain, itu juga termasuk menunjukkan kalau misalnya kita tuh influencer guys gitu. Kayak teman-teman ngajakin teman-teman yang lain ikut webinar ini juga influencer gitu. Jadi kayak ya udah tinggal kita nentuin nih kita mau influence ke yang hal yang baik, yang positif, atau mungkin yang kebalikannya gitu. Oke. Ini hampir 1 jam ngomong, lumayan capek juga ya, 51 menit nih. Nah teman-teman nih bisa komen atau bisa open mic. Dari gambar ini, apa sih yang teman-teman dapat? Ada yang mau berbagi? Silahkan open mic aja, guys. Ya, siapa nih? Sebentar. Nina? Anissa, Nina. Oke, Anissa. Oke, silakan Anissa. Panggilannya Anissa atau Nina nih? Nina.
Oke, silakan. Apa yang Dina dapat dari gambar ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Dina, pasangan gambar itu Kak, kan di gambar pertama tuh gambarnya kan beda-beda kondisinya Kak. Jadi Beda-beda. kita nggak bisa mendengarkan semua kata-kata orang yang kita dengarkan semua kata-kata orang sehingga kita sendiri teraniaya jadinya. Jadi kalau saya itu benar laksanakan, kalau saya itu salah tinggalkan gitu aja Kak. Kayak gitu. Oke, terima kasih Nina. Teman-teman boleh dong virtual applause-nya buat Nina gitu ya. Terima kasih udah berbagi insight. Nah, bener banget tuh tadi. Jadi teman-teman, seperfect apapun konten yang kita bagikan, sebagus apapun gitu ya, sebermanfaat apapun ilmu yang kita share, itu pasti ada yang gak suka guys. Karena mungkin itu ya emang udah kayak gitu. Dan itu kan hal yang gak bisa kita kontrol. Jadi fokus aja ke yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri. Karena sebenarnya 10% yang terjadi di diri kita itu adalah disebabkan oleh misalnya nih kayak ada sesuatu yang buruk gitu ya terjadi, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, 10% itu adalah sesuatu tersebut, tapi 90%-nya itu adalah gimana kita mengontrol diri kita menanggapi hal tersebut gitu. Jadi kayak yang penting fokus aja, apapun kata orang, yang paling penting adalah gimana kita menerimanya. Kalau misalnya orang komen nih, aduh kamu desainnya tuh jelek gitu kan, ya udah teman-teman coba lihat gitu ya, apakah teman-teman akan mengambilnya mentah-mentah dan kayak langsung aduh aku dibilang jelek nih, aku ya udah mending aku nggak usah bikin deh gitu, nggak usah bikin desain lagi. Atau teman-teman kayak yang apa sih yang bisa aku perbaiki gitu, jadi kayak dilihat dari sana. Tapi beda ya guys sama yang awal tadi yang nanya tentang apa yang bisa kita, apa yang akan direkomendasikan untuk kita dan apa yang bisa diperbaiki. Kalau misalnya itu kan orang-orang benar-benar kita percaya ya, notes ya. Kalau misalnya teman-teman pengen nanya orang yang masalah yang self awareness tadi, itu nanya ke orang-orang yang teman-teman bisa percaya gitu ya, teman-teman yakin dan tahu tentang kita. Oke, bingung mau mulai dari mana nih? Makanya kita di sini teman-teman, karena setelah ini akan ada penugasan-penugasan yang akan membantu kita untuk semakin mengembangkan personal branding. Keren banget nih Aspal. Boleh dong teman-teman kita kasih applause juga buat Aspal nih, Aspal Indonesia. Terima kasih, karena setelah ini akan ada penugasan-penugasannya ya, yang akan sangat membantu. Oke, last but not least, yang paling penting adalah you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dagingin semua nih tadi yang disampaikan sama Kak Aan gitu. Udah terjawab belum nih teman-teman? Personal branding itu sebenarnya apa gitu. Dan ternyata personal branding itu berbeda dengan pencitraan ya tadi. Nah, mungkin tadi kan Kak Aan udah menyampaikan materi banyak banget gitu. Nah, dari teman-teman nih saatnya sekarang kita diskusikan gitu. Mungkin teman-teman ada yang mulai merasa bingung gitu. Emang apa hubungannya misal personal branding sama kontribusi? Tadi kan kita harus menginfluence orang, terus kita masing-masing punya value gitu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini nih saatnya kita tektokan langsung sama Kak Aan. Kapan lagi kan kita bisa langsung menemukan jawaban gitu. Biasanya kan bingung ya, aduh gimana ya aku mau memulai. Mungkin tadi Kak Aan udah ngasih materinya, tapi mungkin setelah pematerian itu muncul lagi gitu cabang-cabang pertanyaan yang yang menghambat kita untuk mengeksekusi gitu materi tadi yang sudah disampaikan. Oke. Sebelumnya suara saya kedengeran enggak ya? Suaranya agak kecil, Hafsa. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Jadi mungkin teman-teman tadi sudah sempat mencatat pertanyaannya, jadi boleh langsung open mic atau tuliskan di kolom chat pertanyaannya gitu. Jadi nanti bakalan langsung
jawab sama Ya. Kak Aan gitu. Teman-teman boleh banget nanya tentang personal branding yang udah kita bahas tadi, atau mungkin keresahan yang teman-teman ada tentang, atau mungkin nanya tentang kerjaan boleh, kuliah boleh, bebas ya. Oke, sudah ada yang raise hand nih Kak sepertinya. Ya, dari Nina ya. Ya, dari Kak Gina. Monggo Kak Gina boleh Aku langsung. Iya. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Kak. Ingin menanyakan ke saya. Kan tadi udah disampaikan gimana itunya Kak. Langkah-langkah yang dilakukan untuk membangun personal branding. Yang ingin Gina tanyakan Kak, apakah pernah waktu satu ketika Kak mengalami namanya hidup itu kan nggak langsung mudah kan? Pernah nggak Kak ngalamin ketika kita udah ngelakuin semuanya ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Itu gimana menyikapinya Kak? Atau ada langkah yang salah dalam kita lakukan? Oke, makasih Nina, Gina gitu ya. Maaf tadi salah nyebut nama jadi Nina. Nah, pernah banget nih Gian, jadi pas awal kerja gitu ya kan bikin konten tuh, bikin konten tentang hari pertama di kantor ya. Terus tiba-tiba yang reply story, alay banget, first jobber gitu. First jobber tuh artinya kayak orang yang baru pertama kali masuk kerja dan sebelum itu belum pernah gitu ya. Kayak dia tuh kayak seakan-akan bangga banget padahal itu hal yang biasa gitu ya. Pernah yang kayak gitu juga pernah. Tapi yang paling penting adalah kita pengen apapun yang orang lain katakan itu kita pengen langsung kita ambil mentah-mentah atau kita pandang dari sudut pandang yang berbeda. Apakah aku harus bikin kayak lebih bermanfaat gitu ya daripada video TikTok doang di kantor, atau mungkin aku kayak aja gimana dunia kerja pertama dan nanti menghadapi atasan yang baru pertama kali ketemu tuh kayak gimana, kemudian gimana sih cara networking dengan orang-orang kantor di kantor pertama gitu, karena itu mungkin lebih bermanfaat. Dan teman-teman yang paling penting adalah fokus ke audiens kita gitu ya. Kadangkala saat kita pengen berbagi sesuatu, misalnya aku pengen bagi tentang cara belajar bahasa Inggris, tapi kadang tuh aku mikir gini ya guys, aduh ini bakal bermanfaat nggak ya, soalnya ini yang lihat kan ada seseorang yang udah kuliah S2 di luar negeri, atau mungkin ada yang udah fluent banget bahasa Inggrisnya gitu. Nah teman-teman, kadang itu menjadi sesuatu yang menghambat kita ya, karena kita tuh kadang takut dikomen sama orang yang udah lebih expert di bidang tersebut, ya nggak sih? Ada yang pernah kayak gitu nggak? Nah itu toh, jadi yang paling penting adalah fokus ke siapa yang tadi tuh yang personal branding statement itu, siapa yang pengen kita bantu. Kan yang jadi audiens dari atau target dari konten ini adalah orang yang pengen belajar bahasa Inggris, bukan orang yang udah fluent gitu. Begitu pula dengan konten-konten lainnya, mungkin kayak desain grafis buat teman-teman yang mulai upload konten tentang desain grafis gitu sih. Jadi kayak personal branding statement-nya tadi juga penting. Dan kalau misalnya ada yang komen kayak kata Gina tadi yang nggak sesuai ekspektasi kita, nggak apa-apa, karena dunia ini itu sebenarnya apa ya, nggak bisa kita kendaliin guys. Jadi sebagus apapun yang kita bikin pasti ada yang komen gitu sih Gina. Yang paling penting adalah gimana kita menyikapinya. Terima kasih ya Gina buat pertanyaannya. Terima kasih Kak, yang mulia Kak. Iya, terima kasih kembali. Oke, berarti kita harus ini ya Kak, apa nentuin gitu. Kita mau fokusnya tuh ke siapa sih, kayak nge-share-nya kayak gitu ya. Ya, bener banget. Kita pengen bantu siapa? Karena kalau misalnya pengen bantu semua orang, itu orang tuh kebutuhannya beda-beda, guys. Contohnya tadi, ada orang pengen belajar bahasa Inggris, di sisi lain ada juga nih followers kita yang lihat IG story kita yang udah jago banget gitu. Jadi terkadang ini menjadi sesuatu yang menghambat kita. Makanya fokus dulu tujuan kita tuh pengennya apa gitu. Nah, nih teman-teman ada lagi nggak nih? Kalau sambil nunggu teman-teman yang nanya, aku boleh nanya nggak Kak? Oh ya boleh. Kan Ampun. biasanya kan kadang ada yang kayak ngerasa dia udah menemukan personal branding, tapi mungkin lingkungannya itu belum merasakan kalau itu personal brandingnya. Nah, dia tuh apa ya, kadang kan juga merasa ketakutan kehilangan jati dirinya. Nah, itu gimana tuh Kak? Kalau kayak gitu kasusnya. Oke.
Jadi ada juga nih pengalaman, tapi ini bukan pengalaman aku, pengalaman teman satu kelompok mentoring gitu ya. Teman satu kelompok mentoring, satu kelompok satu organisasi di Masjid Baitul Mal, dulu LDK-nya MBM, LDK-nya STAN. Dia percaya kalau misalnya personal branding dia itu di hal menulis gitu ya. Dia suka nulis dan dia suka bikin konten, dia suka pokoknya kayak alpha girl gitulah. Tapi dia diminta oleh seniornya dan teman-teman di sekitarnya itu buat masuk ke situ gitu, buat masuk ke bidang yang sebenarnya dia tuh aku nggak pengen di sini gitu, aku tuh pengennya di BEM kayak gitu ya, aku nggak mau di masjid, aku sukanya di BEM. Nah dia udah sadar kan personal brandingnya di mana, tapi kayak dia tetap ikut dulu aja gitu, dan dia sambil mengembangkan itu walaupun orang-orang lain tuh ragu sama dia. Dan sekarang tau nggak teman-teman, followers di TikToknya tuh udah ratusan ribu, 20-an ribu, ratusan ribu ya. Kenal Shirley Senja nggak sih? Nah itu teman aku tuh, teman Stan juga. Terus dia juga udah nulis buku sekarang, padahal awalnya kayak nggak ada yang yakin kalau dia tuh bisa nulis buku gitu. Jadi kayak teman-teman apa ya, kalau misalnya teman-teman konsisten, itu teman-teman pasti bisa melakukan itu, walaupun orang lain tuh nggak percaya sama kalian, gitu. Ada juga orang yang teman juga nggak ada yang percaya kalau misalnya dia tuh bisa apa ya, bisa lolos beasiswa. Soalnya dia kayak memang nggak meyakinkan gitu, tapi dia terus berjuang di sana, dan akhirnya dia sekarang kuliah di Monash University di Australia. Keren banget sih itu. Jadi Shirley Senja. Shirley Senja ya Kak, bukan Shirley Nafita. Shirley Senja. Oke. Nah, jadi gitu. Walaupun mungkin kita belum mendapat validasi gitu ya dari orang-orang di sekitar kita, yang paling penting kita adalah konsisten di sana. Karena nanti tujuan dari personal branding ini kan manage people perception. Walaupun mungkin sekarang kita belum bisa manage persepsi orang, tapi yakinlah dengan konsistensi tersebut kita pasti bisa lakuin itu. Oke, wah. Ini apa berarti ini kita harus yakin sama diri kita sendiri dulu. Kalau emang apa ya, kita tuh sebenarnya bisa, dan perlu nggak sih Kak kayak nyari lingkungan yang apa ya istilahnya supportive gitu, yang se-value sama diri kita. Penting banget, penting banget. Karena itu bisa apa ya, orang-orang di sekitar kita itu bisa membantu kita saat kita demot gitu guys. Jadi kadang kan apa ya, iman aja tuh naik turun ya, iman aja tuh naik turun, apalagi semangat kita untuk melakukan atau untuk mempertajam personal branding kita. Nah dengan adanya orang-orang yang di sekitar kita yang bisa membantu kita, contohnya ketika kita demot tapi teman kita tuh semangat dan kita tuh frekuensi gitu ya, teman-teman yang punya goals yang sama, punya visi yang sama, kita udah mulai dari lama gitu ya, udah segeng dari lama, dan itu bisa mempengaruhi kita loh gitu. Terus temanku aja nih semangat, kayaknya aku juga harus semangat deh. Berarti apa, saling memberikan energi positifnya ya Kak? Iya bener banget. Begitu pula ketika teman kita nggak semangat, kita yang semangat gitu. Oke. Ada pertanyaan sepertinya dari ini ya, dari Nika. Ibu Nika nih Kak, bagaimana caranya agar dari Ibu Nika kita juga menjadi personal branding tim kita? Misalnya kita orang yang suka on time, tapi kita punya tim yang mungkin lingkungannya tuh masih slow respon kayak gitu. Kayak menularkan personal branding mungkin ya. Oh ya bener banget. Bagus sekali pertanyaannya Ibu Nika. Ibu Nika atau Mbak Nika nih manggilnya? Kadang kalau Mbak nggak suka dipanggil Ibu. Jadi mungkin Mbak Nika aja ya. Terima kasih Mbak Nika atas pertanyaan yang telah disampaikan. Oh ya Ibu Nika. Ibu Nika atas pertanyaan yang udah disampaikan. Makasih juga Jeffrey udah di-confirm ya. Bagaimana menularkan personal branding gitu. Teman-teman bisa dengan cara komunikasi. Jadi bisa dibilang komunikasi itu adalah 80% cara penyelesaian masalah gitu. Ketika kita pengennya A, tapi teman-teman kita pengennya B, kita komunikasiin. Ketika kita suka on time, kemudian tim kita itu nggak suka on time, suka telat terus. Dan itu kita bisa komunikasiin juga. Dan ini tentunya harus heart to heart ya Bu Nika ya. Saya juga pernah dulu Bu, kebetulan saya jadi yang nggak suka on time Bu. tapi atasan saya itu sukanya
yang on time terus. Jadi di satu seksi ini kita bertiga. Saya yang paling suka telat. Atasan saya sama bapak yang jadi rekan satu seksi saya itu dua-duanya rajin banget dan on time banget gitu. Dan kita komunikasiin, bapaknya jelasin, tanya ke saya apa yang bikin saya itu suka telat, kemudian apa nggak bisa diusahakan gitu ya. Terus kita cari win-win solution di sana gitu Ibu. Jadi walaupun Bu Nika sekarang mungkin merasa sendiri gitu, sendirian yang on time, nah Bu Nika bisa dikomunikasikan dan tentunya tetap menjaga semangat on time tersebut supaya Bu Nika nggak cuma terkenal di komunitas ini, nggak cuma terkenal di tim itu on time, tapi juga di mana-mana tuh Bu Nika on time gitu. Jadi ketika nanti ada orang yang pengen collab misalnya sama Bu Nika, mereka udah paham kalau Bu Nika itu orangnya on time dan bakal menyesuaikan gitu. Mungkin apakah sudah menjawab Bu Nika? Jadi yang paling penting adalah komunikasi ya Ibu dan menjaga konsistensi on time. Karena on time itu penting banget. Jangan sampai kita yang justru jadi terjerumus jadi nggak on time juga nih. Karena teman kita nggak on time. Jadi harus mengkomunikasikan juga ya Kak? Iya, benar banget, dikomunikasiin. Komunikasi itu merupakan salah satu problem solver yang paling ampuh. Oke. Apakah sudah terjawab Ibu Nika? Oke. Terima kasih Ibu. Berproses ya kayaknya Mbak ya. Jadi istilahnya, Iya. kadang saya juga dirayu kecepatan. Jadi kita yang diminta untuk mengikuti gaya mereka gitu ya. Saya bilang nggak bisa. Di mana-mana sih yang on time yang ditiru. Saya bilang. Iya, benar banget Ibu. Jadi di sini saya nggak ada tawar menawar gitu. Jadi tapi memang mereka harus saya harus bersabar dan mereka juga harus sering saya woro-woro gitu supaya tetap bisa berubah jadi on time. Masya Allah, semangat terus ya Ibu ya. Semoga bisa terus menginspirasi Ibu. Terima kasih Mbak ya. Keren Bu Nika. Terima kasih Bu. Keren, semoga bisa nular ya. Tadi iya nih semoga bisa nular nih. Saya masih nggak on time juga Bu. Dibandingin teman-teman di kantor. Bapak-bapaknya. Makasih Ibu. Makasih Ibu Nika atas pertanyaannya. Oke, next nih Kak, ada pertanyaan lagi dari Mas Rio. Oke, mungkin Mas Rio bisa nanya langsung aja kali ya. Open mic aja deh Mas Rio. Iya nih. Ya, Assalamualaikum Mas Ayun. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaannya sama kayak yang ada di kan tadi di PowerPoint-nya Kak Aan tuh bilang ya, gimana sih kita tahu kemampuan kita untuk membangun personal branding. Salah satunya itu adalah kita coba tanya ke orang-orang sekitar gitu. Nah, ini cara kita menemukan orang yang tepat buat nanya kemampuan kita yang bisa dikembangkan untuk personal branding itu gimana ya? Kalau misalnya salah tanya ke orang atau ke teman gitu, misalnya dia jadi ketawain. Iya benar. Oke, terima kasih Rio atas pertanyaannya. Mungkin ini juga pertanyaan yang masyarakat ya teman-teman, alias pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh beberapa orang. Nah, yang pertama adalah pastiin kalau kita itu ini cara memilih orang yang tepat gitu ya. Asik, udah kayak milih jodoh aja nih. Yang pertama, pastikan kalau misalnya orang tersebut bisa kita percaya gitu. Jadi ketika kita ngomong serius, dia tuh bakal seriusin juga. Dan ketika kita bercanda, dia juga bisa bercanda gitu. Yang kedua, pastiin kalau misalnya orang tersebut udah benar-benar kenal kita. Jadi kayak dia tahu kita. Salah satu cara mengukurnya itu mungkin lewat seberapa sering kita berinteraksi dengan orang tersebut. Gitu. Kadang kita kenal orang udah lama gitu ya, teman SD, tapi kita jarang banget berinteraksi. Kan akhirnya ya udah gitu-gitu aja ya kan. Nah, jadi salah satu cara mengukurnya adalah seberapa sering kita berinteraksi walaupun mungkin kita baru kenal gitu. Kemudian yang ketiga, orang ini punya growth mindset gitu. Growth mindset itu artinya
dia tahu kita itu bisa berkembang dengan cara yang kayak gimana sih, dia bisa bantu kita gitu. Jadi kayak jangan sampai kita salah nanya ke orang yang fix mindset. Buat dirinya sendiri aja dia nggak pengen berkembang, apalagi membantu orang lain untuk berkembang gitu guys. Jadi pas ini kita kenal orang-orang kayak gini teman-teman. Di kantor juga banyak banget, di kantor contohnya ya, di kantor itu ada yang atasan yang mungkin sangat suportif kepada bawahannya, bawahannya disuruh nyuruh sekolah lagi, kemudian ikut course ini, ikut webinar ini, webinar itu, bahkan dibayarin gitu. Aku pernah kayak gitu, dan ada juga atasan yang kayak sama sekali nggak peduli gitu. Ya kita udah lama kenal, tapi kalau misalnya memang ini orang nggak bisa kita percaya, kata dia nggak bisa kita percaya dalam hal ini ya, dalam hal bertanya tentang apa yang bisa kita kembangkan dan bertanya tentang apa yang akan dia rekomendasikan, berarti ya udah gitu. Cari orang-orang yang tepat. Dan ini tentunya Rio pasti udah punya bayangan nih siapa yang akan ditanya, ya nggak Rio? Iya, udah mulai ada bayangan. Semoga kita bisa terus dikelilingi oleh orang-orang yang supportive vibes ya teman-teman ya, bisa membantu kita untuk belajar bersama dan tumbuh bersama. Ini teman-teman pasti langsung list siapa yang kira-kira ini bisa mungkin membantu atau menjadi partner buat bertumbuh bersama gitu ya Kak. Benar banget Hafsah. Ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Embun Pagi. Kebiasaan apa yang awal Kakak bangun hingga menjadi Kak Kurota yang sekarang? Dan menurut Kakak, apa buku yang wajib dibaca untuk menjadi versi lebih baik lagi? Mungkin rekomendasi buku juga Kak. Wow, keren banget pertanyaan dari Embun Pagi. Embun Pagi nama asli ya atau ini nama pena? Nama pena. Oh, nama pena. Oke. Embun aja kali ya panggilnya Embun. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Aduh, berat sekali ini. Jadi teman-teman, salah satu hal yang paling penting itulah konsistensi. Bayangkan ketika tiap hari teman-teman itu melakukan satu hal aja yang bikin teman-teman makin baik. Terus bayangkan setahun itu kita udah kayak gimana baiknya. Jadi kayak sehari hal-hal kecil aja, tapi itu sebenarnya bisa bantu kita banget. Itu kayak setahun tuh bakal kayak gimana ya? Contohnya nih yang paling mudah aja, yang paling mudah ngomong bahasa Inggris deh, ini kayak contoh yang paling masyarakat banget ya. Kita latihan ngomong bahasa Inggris atau misalnya nonton video dalam bahasa Inggris gitu ya. 5 menit aja sehari atau 10 menit aja sehari. Itu kayak wow, setahun atau sebulan aja nih. Sebulan tuh pasti udah berbeda rasanya, guys. Sebulan pasti udah kayak ini video orang-orang ngomong bahasa Inggris udah terngiang-ngiang dalam pikiran kita gitu. Apalagi kalau setahun. Nah, jadi kayak yang paling aku tekankan di sini adalah kalau misalnya untuk diri sendiri ya, gimana kita bisa menggunakan waktu kita setiap hari itu untuk belajar. Pastikan aku kayak mastiin ke diri sendiri gitu. Jangan sampai sehari ini aku tuh cuman menghabiskan waktu atau menggunakan waktu aku tuh cuman untuk bekerja aja. Karena kadang saat bekerja itu kita melakukan hal yang clerical teman-teman. Hal yang sebenarnya udah kita punya, terus kita ya udah lakuin aja. Kita nggak belajar hal baru di situ. Nah, pastinya kalaupun teman-teman seharian dari jam, kalau Menkeu itu dari jam 8 sampai dari jam 7.30 gitu ya, sampai jam 5, ketahuan ya suka telat ya. Soalnya orang masuk 7.30, tapi aku kayak jam 8 mepet gitu baru datang. Nah, tapi jangan diikutin ya teman-teman. Dari jam 7.30 sampai jam 5. Pasti kalau misalnya kita udah seharian kerja, malamnya itu kita punya waktu buat belajar hal baru. Itu sih yang paling aku tekankan, baik dengan nonton atau misalnya sharing dengan orang yang bikin kita makin kaya ilmunya dan pengalamannya gitu. Terus kalau misalnya buku ya, sekarang lagi suka banget baca buku ini, dan bahkan ini kayak buku yang bagus banget gitu untuk dibaca. Kalau misalnya untuk muslimah ya guys, tapi kayaknya laki-laki juga bisa sih baca buku ini. Cuman kayak point of view-nya itu lebih ke muslimah gitu. Judulnya ini. Show Up. Kelihatan ya teman-teman? Jadi show up ini dia bukan lebih ke show off. Jadi ternyata show off atau pamer gitu ya. Pamer
sama show up tuh beda. Kalau misalnya show up itu kita lebih ke being present. Itu artinya kita itu aware dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita nggak cuma sekedar mengerjakan hal-hal rutinitas, tapi kita juga setiap hal yang kita lakukan, itu kita lakukan dengan sepenuh hati, sehingga apapun yang kita lakukan itu, orang yang paling mendapatkan manfaatnya adalah diri kita sendiri. Kemudian yang aku suka juga dari buku ini, gimana dia melihat masalah, cara pandangnya terhadap masalah gitu. Kadang kita melihat masalah itu kayak kita seakan-akan menjadi korban gitu loh. Kayak kita adalah korban yang paling dirugikan gitu ya. Padahal ketika kita lihat kisah-kisah sahabat nih teman-teman, contohnya nih Ibunda Siti Khadijah ya. Ibunda Siti Khadijah itu kan udah menikah, kemudian beliau bercerai gitu karena ditinggal mati gitu kan, meninggal suaminya. Kemudian beliau menikah lagi, dan menikahnya itu dengan orang yang kayak Rasulullah itu kan pada saat itu sampai bikin dikucilkan gitu beliau dan Rasulullah ini. Namun kita melihat Bunda Khadijah ini kayak dari sudut pandang heroiknya, kayak kepahlawanannya. Karena memang yang beliau tonjolkan ataupun brandingnya beliau pada saat itu adalah orang yang tahan banting gitu, teman-teman, dan bisa ikhlas merelakan semua hartanya untuk Islam. Begitu juga dengan kita. Jangan sampai kita itu melihat Bunda Khadijah, kemudian Siti Aisyah, orang-orang yang sampai perjuangannya berdarah-darah, itu kita melihat mereka itu sebagai pahlawan yang benar-benar pahlawan gitu ya. Tapi kita cara pandang terhadap permasalahan kita sendiri itu kayak udah mentalnya tempe banget gitu, kayak sedikit menghadapi masalah langsung menjadi orang yang paling sedih sedunia. Padahal kan sebenarnya tergantung pola pandang kita gitu ya. Kalau misalnya kita pengen jadi pahlawan untuk diri kita sendiri yang terus berjuang tuh bisa banget gitu. Jadi itu sih yang ditekankan di buku ini. Tentang bagaimana kita being present, bagaimana kita kayak melakukan sesuatu itu dengan sepenuh hati sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya, dan yang kedua adalah gimana cara pandang kita terhadap masalah gitu. Jadi kalau misalnya untuk Mbak Embun gitu ya, buku ini cocok banget untuk kita menjadi lebih kuat, kemudian lebih kuatnya itu kayak kita aware gitu, kelemahan kita apa, kekurangan kita apa gitu. Dan materi yang tadi juga sebagian didapatkan dari buku ini, terutama yang tentang blooming where you are planted gitu. Karena kita nggak bisa ngatur kan, kita nggak bisa kontrol kita dilahirkan oleh siapa, kita lahir di mana, tapi kita bisa kontrol apa yang terjadi setelah itu, kita mau jadi orang yang kayak gimana. Itu sih. Semoga menjawab ya Mbak Bun. Sama-sama. Masya Allah. Oke. Pertanyaan dan juga jawaban dari Kak Ayun gitu terkait apa, kita berarti ini ya Kak, penting juga kita harus ngebangun habit orang-orang yang udah memiliki personal branding, kayak istilahnya ngeduplikat lah kalau misal kita merasa belum menemukan personal branding kita. Iya, benar banget. Kita bisa belajar juga dari orang lain, teman-teman. Banyak sekali influencer-influencer yang followersnya udah banyak gitu ya. Walaupun kita semua adalah influencer, tapi kita pasti punya influencer favorit gitu. Nah, kita bisa amati, tiru, modifikasi atau ATM dari orang-orang tersebut. Gitu. Oke. Selanjutnya ada lagi nih teman-teman yang mau bertanya ke Kak Ayun, atau teman-teman udah nggak sabar berpraktek nih? Ya, kayaknya udah nggak sabar buat dengerin penugasannya, nyimak penugasannya, teman-teman semua. Mungkin karena sambil nunggu teman-teman juga nih Kak, kan masih ada waktu juga. Aku mau nanya lagi nih. Waduh, oke. Karena nih sayang banget loh teman-teman, nanti kalau aku banyak yang nanya malah aku yang banyak dapat jawaban nih. Aduh. Atau aku cek dulu deh Kak. Ini yang open cam ada. Jadi Mbak Anissa Gina udah bertanya, terus ada di sini ada Ibu Nika tadi juga sudah bertanya. Ini ada Mas Nafis juga nih. Mungkin dari Mas Nafis ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan mungkin sama Kak Ayun? Oh, ada yang raise hand juga Mbak Anies. Ada yang raise hand lagi? Atau oke, Mas Nafis dulu.
Enggak, silakan itu Mbak Anis dulu aja. Oke, oke, baik. Oke, Mbak Anis. Oke, karena Mas Nafis mendahulukan Mbak Anis, boleh Mbak Anis buat open mic. Baik. Ya, sebelumnya makasih buat Kak Aan ya yang sudah ngasih materi yang luar biasa. Dan mohon maaf izin off cam karena emang sinyalnya agak susah gitu. Jadi takutnya Nggak apa-apa. malah putus-putus kayak gitu. Oke. Jadi Kak, yang pengen saya tanyakan itu, misal kita itu pengen dikenal sebagai desainer grafis gitu ya Kak misalnya. Nah tapi kan nggak semua orang itu bisa menjelaskan atau bisa menyampaikan atau mungkin bisa ngasih tutorial dengan baik gitu dengan bahasa yang mungkin menyenangkan atau mungkin bisa mudah dipahami kayak gitu. Nah saya tuh pernah ada di fase itu kayak pengen nih ngasih tutorial ke teman-teman. Nah tapi di satu sisi mikirnya jelas nggak sih yang aku sampaikan gitu, belibet nggak ya ngomongnya kayak gitu. Nah itu gimana sih Kak cara kita mengatasi itu kayak gitu. Mungkin Oke. itu aja. Terima kasih, Kak Aan. Oke, sama-sama Anis. Bagus banget nih pertanyaannya ya. Baik, salah satu cara untuk melihat ataupun indikator untuk mengukur apakah yang kita sampaikan itu sudah dipahami oleh orang lain gitu ya. Yang pertama dengan mungkin ketika Anis membagikan konten tersebut, Anis bisa di bawahnya itu di akhir slide atau misalnya di caption, jangan akhiri dengan tanda titik gitu. Hindari caption yang berakhiran tanda titik, tapi gunakan yang kalimat pertanyaan. Contohnya, gimana nih teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Atau misalnya, gimana nih teman-teman? Kalian udah pernah nerapin konsep ini belum gitu? Gimana nih teman-teman? Ada tanggapan nggak gitu? Jadi kayak nanya coba ke orang-orang atau followersnya Anis gitu. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya masih belum ada yang respon juga gitu ya, nggak ada yang balas di kolom komentarnya, itu bisa nanya langsung ke teman-teman di sekitar kita gitu. Jadi kayak aku sih sukanya kayak gitu. Daripada nunggu orang di kolom komen, langsung aja nanya, ini kira-kira mudah dipahami nggak ya? Gitu. Dan proofreading ataupun review gitu ya. Kalau misalnya ini kan review ya, kalau misalnya desain grafis, di review dulu sama orang yang mungkin Anis tuh bisa percaya atau bisa yakin kalau misalnya hasil review dia ini tuh memang benar-benar bagus gitu ya dan apa ya dan it works gitu. Jadi yang pertama tadi bisa menggunakan fitur yang ada di Instagram ataupun TikTok lewat captionnya. Kemudian yang kedua nanya ke orang di sekitar kita gitu. Atau kalau misalnya Anis itu punya semacam mentor atau coach itu juga bisa banget. Jadi kayak Anis minta beliau untuk nge-review nih karyanya Anis ini kira-kira udah mudah dipahami belum sih Mbak gitu. Atau misalnya Mas dari si Anis. Jadi ya dari menggunakan fitur di Instagramnya ataupun TikToknya dan orang-orang di sekitar kita. Intinya kayak gitu. Oke, sama-sama Anis. Minta feedback dari mungkin followers atau orang-orang sekitar kita ya. Bener banget. Ya sudah menjawab belum, Banis? Ada tanggapan lain? Silakan Banis kalau ada pertanyaan lain, tanggapan lagi. Oke, wah siap dicoba. Ya, nanti akan ada sesi penugasan juga yang mungkin membantu teman-teman untuk mengaplikasikan tadi ilmu-ilmu yang sudah disampaikan sama Kak Ayun gitu. Nah, langsung nih next ke Mas Nafis. Halo Mas Nafis. Oke. Sebelumnya terima kasih kesempatannya ya panitia dan Masya Allah Kak An keren banget ini materinya. Saya belajar banyak tentang personal branding lebih dalam lagi. Nah ini sedikit cerita, saya juga sedang dalam proses untuk membangun istilahnya personal branding sebagai content creator untuk sharing tentang graphic design ya. Tapi di sini saya mengalami kendala gitu Kak. Jadi kendalanya tentang konsistensi ya. Mungkin karena beberapa ada kerjaan di kantor yang mungkin
akhirnya jadi alasan pembenaran diri gitu ya. Nah, gimana sih menurut Kak Aan ini tips untuk istilahnya how to be a consistent person gitu. Walaupun mungkin ya ada kadang ada force major atau yang lainnya. Makasih banyak Kak. Oke, makasih Mas Hafiz. Mungkin pertanyaannya sangat masyarakat juga ya teman-teman menjaga konsistensi atau keistiqomahan. Jadi kalau aku sendiri yang paling aku tekankan adalah strive for progress over perfection. Jadi walaupun mungkin kita yang kita bagikan itu nggak terlalu perfect, tapi yang penting kita tuh membagikan sesuatu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya dilihat dari algoritmanya Instagram juga ya, kalau misalnya kita udah sering banget nggak ngebagi, udah lama banget gitu, nggak ngebagiin atau nggak upload di feed, itu kadang feed kita ataupun postingan kita tuh nggak muncul di timeline orang gitu. Jadi kayak, tapi semakin sering kita membagikan feed itu, maka kita akan muncul gitu. Dan akan Instagram tuh munculin di timeline orang lain. Tahu aku gitu ya, kalau misalnya digital marketing. Karena kemarin juga sempat belajar tentang digital marketing, kebetulan Mas Hafiz. Terus yang kedua adalah, kalau misalnya semakin banyak yang kita posting, itu semakin banyak atau semakin tinggi kredibilitas kita. Contohnya nih, kalau brand gitu ya, katakanlah brand jualan mutiara misalnya, aku dari karena lagi jualan mutiara juga. Kalau misalnya penjual mutiara ini sering banget upload tentang produknya atau misal testimoni dari orang gitu ya. Tapi sebenarnya yang diupload itu nggak bagus-bagus amat gitu, testimoninya cuma screenshotan doang, terus dia kasih logo. Nah, itu kan lebih bagus teman-teman. Kalau misalnya sering, yang kayak gitu lebih bagus ketika sering daripada yang dia udah bagus banget didesain sedemikian rupa gitu ya testimoni orangnya, tapi dia cuma upload sekali. Yang mana kira-kira yang lebih nendang gitu kalau misalnya dilihat dari sudut pandang kita nih sebagai pembeli? Kan pastinya yang pertama gitu ya. Begitu pula pada saat kita membranding diri kita. Semakin banyak yang kita upload, walaupun itu nggak terlalu bagus-bagus amat, walaupun mungkin masih ada yang bisa diperbaiki, ya bisa kita perbaiki di desain yang berikutnya atau di kesempatan yang berikutnya. Tapi yang paling penting adalah kita upload sesuatu. Terus juga mungkin bisa ini ya Mas, kayak kita diversifikasi konten gitu ya Mas. Contohnya misal mungkin Mas Hafiz pengen upload yang kayak ilustrasi terus atau misalnya desain grafis terus, tapi ada kalanya kayak kita itu nggak ada waktu buat itu. Nah mungkin bisa uploadnya yang tulisan-tulisan aja, yang simple-simple gitu, atau misalnya upload quotes gitu buat Mbak Anis. Gitu sih, kayak yang penting kita membagikan sesuatu dan itu kayak bisa bermanfaat buat orang lain dan bisa menambah kredibilitas kita gitu. Semoga menjawab. Apakah udah menjawab? Menjawab Kak. Oke, makasih. Ternyata sama-sama ini ya, sama-sama desain grafis ya. Mungkin ini juga boleh banget bagi ini. Apa tadi mana ya? Mas Hafiz ya. Di membagikan insight gitu ke Mbak Anis terkait pertanyaan yang sebelumnya. Tapi orangnya udah nggak ada nih. Kita lanjut aja ya. Nggak usah. Oke, rata-rata jadi ini ya Kak. Jadi apa? Secara nggak langsung karena dampak positif dari pandemi itu kita bisa ketemu dari background mana aja. Bahkan tadi Mas Nafis sama Mbak Anis ternyata memiliki ketertarikan yang sama. Nah, mungkin nanti juga sedikit menginformasikan lagi gitu. Di Peacemaker Academy ini juga akan kelas desain grafis juga. Nah, di situ makanya teman-teman harus nggak boleh kelewat satu kelas gitu karena akan saling berkesinambungan gitu. Bener banget, saling berkaitan ya. Karena salah satu cara branding diri kita di sosial media terutama itu dengan desain grafis dan video gitu. Ini kayak akan sangat bermanfaat sih dan berkesinambungan kalau kata Mbak Hafsah. Ya, oke. Ini ada yang raise hand lagi nih Kak dari Mbak Salma. Mungkin Mbak Salma boleh open mic. Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi Mbak Salma. Iya, izin bertanya, kalau misalnya gimana cara kita itu rebranding diri di saat kita udah ada label dari teman-teman sebelumnya itu
ini sekalian kayak konsultasi ya Kak. Jadi tuh beberapa circle aku itu menganggap kalau aku itu orang yang receh banget Kak. Tapi di circle yang lain itu aku ingin membangun branding yang lebih baru, yang lebih apa ya, terkesan lebih nggak sereceh itu loh. Aku ternyata juga bisa kok diajak yang mikir beneran kayak gitu Kak. Gimana cara rebranding diri aku di saat aku udah ada label yang itu tuh udah nempel banget di aku sebelum. Makasih Mbak Salma, bisa diajak serius nih kata Mbak Sania. Oke, pertanyaannya bagus banget teman-teman, karena memang kita itu kadang ya menjadi dua orang yang berbeda. Contohnya nih kayak di rumah orangnya beda, tapi di kantor orangnya beda, atau di kampus orangnya kita tuh kayak berbeda gitu. Nah, pertama adalah kita cari dulu nih alasan, start with why gitu ya. Kenapa Salma pengen dianggap di satu circle ini orang yang serius, sedangkan di circle yang lama itu kayak receh gitu. Apakah mungkin gitu ya, kalau misalnya memang alasannya nggak terlalu kuat dan misalnya Salma bisa double gitu, di circle lain dianggap kayak serius banget, tapi yang di satu circle dianggap receh banget, ya nggak apa, selama itu kayak sesuai tujuan kita gitu. Contohnya, misal Salma itu misal di circle yang satu ini, mungkin itu adalah orang-orang yang teman dekat gitu, yang receh banget teman dekat. Tapi misalnya teman-teman yang lain dan yang pengen Salma tunjukin keluar, itu orangnya serius ya bisa banget. Walaupun mungkin di circle-nya Salma itu menganggap Salma itu receh, tapi kan kayak circle terdekat kita gitu. Dan kadang kita akan berbeda, menjadi orang yang berbeda gitu. Kayak mungkin ekspresi kita tuh akan berbeda ketika bertemu dengan orang-orang yang memang kita dekat banget, dengan orang-orang yang belum terlalu dekat sama kita. Gitu. Dan kalau misalnya Salma pengen kayak personal branding-nya itu orangnya serius, kayak gitu ya, di saat Salma ketemu dengan orang baru, ataupun di saat Salma diminta untuk mengerjakan sesuatu, itu benar-benar dikerjakan dengan serius gitu. Dan sebenarnya ini juga bisa ini ya Sal, kayak misalnya, oh dia tuh orangnya tuh asik banget, tuh receh banget, tapi sebenarnya kalau dalam hal pekerjaan, dia tuh serius banget loh, dia bisa diandalkan banget loh. Gitu. Kan asik tuh, maksudnya kayak kita tetap jadi orang yang easy going, tapi dalam hal pekerjaan kita sangat profesional gitu. Dan itu sebenarnya apa ya, bukan hal yang bertabrakan kan, karena memang itu kayak dua hal yang sebenarnya nggak berkaitan gitu, di dunia pekerjaan ataupun di dunia ketika kita mengerjakan sesuatu, dan di dunia kita pengen jadi diri kita gitu. Kalau menurut Salma gimana nih, apakah memang harus apa ya, harus serius semua atau gimana? Soalnya kalau mungkin bisa kelihatan ya Kak, dari aku tuh orangnya ekspresif banget Kak, ya gitu kan. Terus bisa dibilang aku ya, langsung smiling voice gitu ya. Iya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya aku ngomong serius nih, mereka kadang tuh ketawa, terus kayak, please, aku tuh emang lagi serius nih, aku ngomong beneran loh, kayak gitu loh Kak. Kayaknya kayak tadi ya, kayak misal Salma nggak ada, Salma diem aja pun mereka tuh kelihatan lucu gitu, ngelihatnya lucu. Nah, ya mungkin itu kayak udah menjadi sesuatu yang dari kita gitu Sal. Jadi kayak kalau misalnya emang kayak gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang ngomong serius, itu kan kayak bilang aja aku tuh lagi serius gitu. Tapi mungkin karena memang Salma udah kuat banget personal brandingnya dia yang tadi, kayak bisa bikin orang ketawa, bisa bikin orang nyaman, dan semua orang tuh nggak bisa lakuin itu Sal. Jadi kayak, dan Salma udah punya basic di situ, dan sebenarnya udah kuat banget di situ. Ya udah lanjutin aja. Tapi untuk hal yang kayak tadi, yang dalam hal mungkin nugas atau kayak gimana kita diskusi, itu tetap bisa harus tetap bisa menunjukkan profesionalisme kita. Gitu. Ada juga temen yang kayak gitu Sal. Dia suka nge-MC, tapi dia orangnya receh banget, kayak super receh gitu. Dan dia kayak orang tuh lihat dia aja tuh ketawa gitu ya, kayak Salma ini nih. Nah, dia suka jadi MC, dan pada saat dia jadi MC itu dia selalu milih MC yang informal sama MC yang semi formal gitu. Jadi kayak disesuaikan dengan bakatnya dia kayak gimana, dan orang kayak nyaman banget di dekat dia gitu. Tapi kalau misalnya dalam hal yang membutuhkan keseriusan, dia juga serius gitu. Dan kita yang receh, ketika kita receh, doesn't mean that opini kita itu
receh juga, ya kan? Gitu. Jadi kayak tekankan di substansi, kalau misalnya Salma lagi menyampaikan sesuatu nih opini gitu ya, tekankan di substansinya. Gitu. Walaupun cara penyampaiannya receh bagus gitu. Kayak aku juga kalau di kantor kayak suka yang kayak lucu-lucuan aja, tapi kita tetap punya substansi yang kita bawa. Misalnya lagi presentasi gitu ya. Dan itu kayak ini banget sih Sal, menurut aku kekuatan banget sih Sal, pencitraan ya. Karena memang kita bisa menyampaikan sesuatu tanpa bikin orang lain tuh kayak apa ya, merasa berat untuk mendapatkan hal tersebut gitu. Tetap enjoy mendengarkan kita. Karena kita punya cara penyampaian. Jadi kayak bedain kalau misalnya dalam hal ini sama mungkin orangnya kayak receh dan bisa bikin lingkungannya cair, tapi tetap punya substansi yang dibawa gitu. Itu sih. Semangat ya Sal. Iya, makasih Kak. Doakan selamat. Amin, selamat. Apa nih, selamat siang. Makasih Sal, semoga menjawab ya. Energinya nyampe banget nih tadi Mbak Salma. Iya loh. Ya. Udah strong banget ya sih personal brandingnya dan healthy ya. Amin. Nah ini ada nih Kak pertanyaan dari Sani berkaitan sama tadi yang pertanyaannya Mbak Salma gitu. Berarti kita perlu beradaptasi ya Kak, menyesuaikan di mana kita berada. Ya, bener banget. Jadi tergantung audiens kita tuh siapa gitu ya teman-teman. Kayak tadi, kayak yang DISC itu. DISC itu kan ada 4. Ada contoh paling deket sama kita sendiri aja ya. Misal ketika kita berdiskusi sama dosen gitu, atau sama atasan di kantor, kalau misalnya buat yang udah kerja, kita menyesuaikan. Kalau misalnya atasan kita tuh orangnya dominan kayak tadi, dia nggak suka fafifu, nggak suka bla 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 bla, ya udah kita kasih yang mereka minta. Contohnya nih, diminta ngerjain sesuatu, ya udah langsung ngerjain dan selesaiin. Yang penting ada outputnya. Tapi kalau misalnya orangnya tipe yang warna kuning atau yang influence tadi, nggak terlalu berorientasi pada output atau pada hasil gitu ya, tapi lebih ke hubungan kita tuh kayak gimana sih? Ya udah berarti kita harus bisa ngajak ngobrol yang kayak gitu. Kalau misalnya kita bisa pengen bikin mereka ketawa, itu lebih bagus gitu sih. Dan ini juga sebenarnya tips juga ya teman-teman. Jadi waktu itu kan, jadi memang pas di kampus itu sering banget jadi pewawancara, kayak ngewawancarin kepanitiaan, ngewawancarin organisasi dan lain-lain, itu sering banget dari tingkat 1 sampai tingkat akhir. Kita harus bisa melihat baik. Nah, dari sudut pandang orang yang diwawancara ya, kita harus bisa tahu nih, orang yang mewawancara kita tuh kayak gimana sih? Orangnya pengen suka relax, suka enjoy yang kayak gitu, kayak bisa dibikin ketawa, atau beban tanpa penjelasan kayak apa gitu. Tapi akhirnya orang suka mendengarkan apa yang malah tadi di SC